uh, dan terima kasih kepada MMC, terutamanya MCCM Andrew yang memberikan saya peluang untuk berkongsi tentang produk yang sangat-sangat spesial ini, ya, yaitu Alpha Hex, ya. Um, Pertama, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sebuah syarikat yang begitu, saya boleh katakan syarikat yang begitu unggul sekali, syarikat jualan langsung yang pertama, saya masih ingat pertama pengiktirafan ini ISO, ya, syarikat MLM yang pertama, yaitu syarikat Elken, ya, dan sehingga hari ini syarikat telah sudah 27 tahun, ya, berada di Malaysia lah. Memang pun syarikat Elken adalah syarikat Malaysia, ya, dan produk yang kita ada di Elken adalah produk di seluruh dunia, saya boleh katakan, sebab ada dari Jepun, ada dari China, ya, ada dari Amerika, ya, ada dari Prancis dan banyak tempat lagi lah, ya. Jadi thank you kepada syarikat Elken. Tanpa Elken saya tiadalah saya di sini, ya. Saya tiadalah, ya. Saya masih bekerja, seperti yang MC telah terangkan tadi, ya. Dulu saya bekerja di salah sebuah jabatan kerajaan selama hampir 20 tahun sebagai juru teknik, ya, dan ialah kerja biasa, ya. Tetapi saya sangat bersyukur karena diperkenalkan dengan syarikat Elken, dan disinilah saya belajar, ya. Saya seolah-olah macam saya anggap saya bersekolah baliklah, ya, di University Elken Malaysia, ya. Jadi saya belajar apa ini, berimpian, ya, belajar untuk yakin, ya, sebab dalam diri saya, ya, setelah saya bekerja begitu lama, saya sebenarnya sudah tidak mempunyai impian, ya. Impian seorang yang bekerja biasanya lah, ya, ya, hanya menghitung hari untuk pensiun lah, ya, tunggu berapa tahun lagi bekerja begitu, ya. Tapi Elken telah mengajar saya untuk berimpian semula, ya, membesarkan impian, dan mengajar saya tentang apa ini, melakukan perniagaan, ya, MLM, ya. Jadi banyak sebenarnya perkara yang saya belajar, ya, di di dalam sistem pendidikan lah di Elken, ya. So thank you Elken, dan tanpa insan ini, ya, kita punya Bapak Elken di Malaysia, Bapak Elken di Sabah, ya, MCCM, Mr. Singkok Meng, beliaulah sebenarnya yang telah memulakan perniagaan di Sabah, ya, bermula di Keningau. So beliau ini adalah seorang guru yang telah ditugaskan di Keningau, dan di sanalah beliau melakukan perniagaan Elken dengan papan kuasa beliau, ya. Jadi beliau sangat rajin, ya, dan melalui motivasi beliau, ya, melalui leadership beliau, ya, itulah sebab kita ada sehingga hari ini, ya, ramai lahir, ya. So thank you kepada kita punya PCM, LSM 7 bintang, ya, MCCM Mr. Singkok Meng, ya. Thank you. Oke, mungkin tersilap apa. Sebenarnya ada lagi gambar barisan upline saya yang mendidik saya berjalan bersama-sama dengan saya dari mulai sampai akhir, sampai hari ini, ya. So terima kasih pinjam tepukan Anda untuk seorang insan yang telah mendidik saya, ya, follow up saya sehingga hari ini, ya, mengajar saya, yaitu MCCM Bumi Putra yang pertama.
di Malaysia, ya, MCCM Andrew Nicholas, ya. Thank you di atas segala didikan beliau, ya, dan bukan beliau saja, ada 4 orang, ya, saya punya barisan upline ini, sini upline, yaitu MCCM Semester C, ya, saya percaya kita semua kenal beliau, MCCM Cisintek, ya, seorang bekas guru, MCCM Lim Suli juga seorang bekas guru, ya. Jadi mereka semua ini sebenarnya adalah saya punya tonggak belakang lah yang senantiasa memberi saya sokongan, dorongan, semangat, segala-gala, ya. So terima kasih di atas bimbing semua, ya. Semoga Tuhan memberkati semua, ya. Dan terima kasih, terutamanya juga budaya yang ada di Elken, yaitu semangat angsa laut, ya. Saya percaya yang kita paham, Mas, budaya ataupun semangat angsa laut ini, adalah semangat kerjasama ataupun semangat satu kekeluargaan, kekitaan, semangat Elken, dan kita teruskan semangat angsa laut ini supaya kita dapat terbang lebih jauh, ya, dapat melakukan perniagaan MLM ini, dapat menyebarkan konsep MRT, dapat berkongsi kehebatan produk yang ada di Elken, ya. So thank you. Oke, jadi sebelum saya masuk kepada topik produk, ya, apa ini, Alphahex, ya, saya ingin berkongsi di sini tentang konsep kesehatan, ya, yang saya percaya semua kita sudah pernah dengar, sudah mendengar, sudah memahami, ya, itu sangat penting, ya, sudah memahami, dan kalau kita boleh kongsi lagi konsep ini kepada kawan-kawan kita di luar sana, itu adalah satu yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat penting untuk kita kasih share ini konsep, sebab konsep ini bagi saya membuka harapan kepada semua orang, membuka orang bilang membuka jalan lah, ya, sebab apabila, ya, seseorang itu berhadapan dengan penyakit yang tidak ada penyelesaian dia, terutama penyakit kronik modern, kan, apa yang dalam pikiran dia adalah kematian, ya, pengunjung dia kematian, ya. Tetapi apabila kita menyebarkan konsep MRT ini, memberi kefahaman, ini sebenarnya membuka harapan, membuka macam satu peluang lagi untuk dia hidup, meneruskan kehidupan dia, ya. Jadi konsep MRT ini sebenarnya sangat-sangat perlu untuk kita ceritakan kepada semua orang, walaupun simple, tapi message ini kita boleh sampaikan kepada orang-orang di luar sana, ya. Jadi mari kita lihat kembali, ya, secara ringkaslah apa itu MRT, ya. Jadi kita lihat di sini, kita tahu dalam konsep MRT kita belajar tentang asas, ya, tubuh badan kita ini adalah sel, ya. Semua kita ini terbentuk hasil dari 60 triliun sel, ataupun lebih kurang lebih. Kalau orang besar dia bilang kan mungkin lebih daripada 60 lah, ya. Tapi asasnya kita bermula daripada sel, ya. Jadi bagaimana, ya, seorang manusia itu terbentuk? Di sini, kan, sangat jelas, ya. Banyak-banyak sel dalam kita, ya, membentuk tisu, banyak-banyak tisu dia membentuk organ badan kita, ya. Dan kita ada banyak organ lah, seperti yang kita tahu itu organ badan, dan banyak-banyak organ itu kan dalam badan kita ada sistem, ya, sistem satu sistem, ya. Tapi wanita ada 9, lelaki ada 9, ya. Tidak ada yang ada 10 sistem, ya. Jadi sistem. So apabila kita bercerita tentang sistem, ya, sistem itu sebenarnya dia semula jadi, dia otomatis. Oke. Ini adalah asas lah, ya. Sebenarnya manusia itu dia mempunyai sistem semula jadi.
eh, semula jadi. Jadi selepas itu barulah terbentuklah seorang manusia, ya. Jadi seorang manusia itu semua sama. Semua berasal daripada sel, tisu, organ, dan semua orang ada sistem. Ya, jadi tidak ada yang dia tidak ada tisu mungkin, tidak ada apa, mungkin sistem badan dia kurang ya, jadi tidak ada ya. Jadi inilah ya kita karena paham asas bagaimana manusia itu terbentuk ya. Jadi kenapa manusia itu sakit? Ya, kita nampak di sini. eh, Kenapa kita sakit sebenarnya karena sel kita yang sakit. Kenapa? Karena racun. Ya, dari mana racun itu? Daripada 6 faktor yang menyebabkan yang membunuh sel badan kita, ya, yang menyebabkan sel kita tidak sehat. Ya. Jadi faktor yang pertama adalah pemakanan yang tidak betul. Ya. Saya percaya kita tahu tuh kan apa itu pemakanan yang tidak betul, ataupun kalau mau paham nih pemakanan yang tidak sehat lah, ataupun tidak seimbang. Ya. Dia bukan tidak sedap. Pemakanan yang tidak betul ini dia sedap juga, tapi dia tidak mempunyai khasiat yang seimbang lah, ya. Dan kedua pencemaran udara, ya. Semua kita tidak dapat lari daripada pencemaran udara lah, ya, sebab udara kita tercemar dengan banyaklah asap kereta, ya, asap daripada kilang, ya, dan banyak lagi lah ya, ya yang mencemarkan udara. Kadang-kadang hutan terbakar, kita berhadapan dengan jerebu, ya. Jadi kita tidak berlari, ini pencemaran udara. Ya. Dan apalagi, ketiga pencemaran air. Ya. Air kita hari ini bukan lagi tercemar, tetapi air kita sakit, ya, sakit, bukan lagi tercemar sakit. Karena apa yang mencemarkan air kita hari ini adalah bukan lagi bakteria ke apa kuman, tetapi chemical sudah ya, sebab banyak sisa-sisa kilang dibuang di sungai ya. Jadi ini semua tidak dapat dihapuskan ya, dengan mudah ya. Dan apalagi keempat, tekanan harian ya, hari-hari kita tertekan ya. Lebih-lebih lagi macam sejak ini COVID-19 lah ya, ramai orang tertekan. Semasa pandemik ramai orang kehilangan pekerjaan ya. Ekonomi sangat turun ya. So ya, tekanan ya. Itu kajian semasa Covid kan bilangan orang yang bunuh diri kan sangat tinggi ya, karena macam-macam lah tekanan ya. Dan kurang bersenam. Ini juga lah ya, kurang bersenam salah satu faktor, sebab kadang-kadang kurang bersenam ini ialah banyak alasan kita, kadang-kadang tidak masak ya, eh, dan sebagainya lah ya. Dan karena gaya hidup yang tidak sehat ya, seperti eh, kurang rehat lah, macam tidur mungkin jam 12, jam 3 ya, dan yalah macam-macam activity yang juga tidak sehat lah. Jadi ini semua adalah gaya hidup yang tidak sehat, menjadi penyumbang kepada uh, himpunan racun dalam badan kita. Dan racun badan inilah sebenarnya yang akan membunuh sel badan kita perlahan-lahan ya, sebab racun itu akan terkumpul dan pelan-pelan akan membunuh sel badan kita. Dan apabila sel kita sakit, tisu sakit, organ pun rusak, sistem pun tidak dapat berfungsi secara semula jadi ya. Jadi kita pun berhadapan dengan bermacam-macam penyakit ya. Jadi disinilah kita akan bermula berhadapan dengan bermacam-macam penyakit yang dipanggil penyakit kronik modern lah, ataupun penyakit orang kaya kan. Dan penyakit kronik modern ini tidak obat, sebab dia bukan disebabkan oleh kuman ya. Seperti apa yang kita nampak di sini, dia disebabkan oleh 6 faktor yang menjadi penyumbang kepada toksin dalam badan kita yang membunuh sel ya. Jadi sakit di sini. Jadi bagaimana melalui konsep MRT kan kita dapat menyelesaikan masalah ini kan. Jadi melalui konsep MRT ini kita dijelaskan sel badan kita ya, memerlukan 3 elemen saja sebenarnya, yaitu sel badan kita memerlukan khasiat, memerlukan oksigen, ya,
eee, yang secukupnya lah, dan memerlukan apa, nah, apalagi ya, memerlukan air, yang bersih ya, memerlukan yalah spiritual ya, ini semualah ya. Jadi, apabila sel badan kita itu apa yang dia dapat adalah toksin ya, racun. Jadi sel badan kita, tidak dapat menghasilkan sel yang sehat, sel yang baru yang sehat ya. Jadi, eee, sel untuk mengembalikan kesehatan badan kita ya, sel badan kita ini kita harus bagi dia apa, khasiat ya, khasiat yang seimbang ya, oksigen yang cukup kan, air yang bersih ya, dan ialah gaya hidup yang sehat, semualah ya. Jadi, dalam MRT ini ya, langkah pertama kita harus mendapatkan pemakanan yang seimbang lah ya. Jadi itulah sebab kita diperkenalkan dengan banyak produk ya, di Elken ya, yaitu produk yang utama adalah Elken spirulina, karena Elken spirulina adalah makanan ataupun produk yang mempunyai 60 khasiat, yaitu makanan seimbang lah, yang memenuhi syarat makanan seimbang ya. Dan kombinasi dia kita tahu dia memerlukan vitamin C dan juga ini apa ini, minyak ikan lah ya, untuk kesehatan saluran darah kita ya. Dan yang kedua adalah eh, kita harus meningkatkan pengambilan oksigen lah, yaitu dengan arti kata yang lain kan kita harus ada senaman. Apabila kita bersenam kan oksigen pun sudah ada lah. Jadi itu kita punya peredaran darah pun sehat. Ya, itu kedua. Ketiga, kita harus melakukan detoksifikasi, dia bilang, ya, ataupun detox lah, ataupun buang racun badan. Ya, sebab kita tahu racun badan dihasilkan dalam badan kita juga. Ya, lain yang 6 faktor itu dari luaran, dalam badan kita sebenarnya adalah dihasilkan di usus ya, sebab daripada sisa makanan ya. Jadi harus dikeluarkan sebab toksin dalam usus itu sebenarnya akan diserap oleh sistem badan kita dan di ditapis oleh hati kita, dan lama-lama hati kita pun akan rusak, dan apabila hati kita rusak, semua racun dalam badan kita daripada usus itu akan yalah di merebak ke organ-organ yang lain ya. Jadi ini juga adalah salah satu punca kita mendapat masalah penyakit kronik modern. Nah, ya, jadi 3 langkah konsep MRT, dan langkah keempat adalah pelarasan kesehatan, yaitu kita ada seperti yang saya jelaskan, kita ada 10 sistem. Jadi untuk pelarasan itu kan kita kena merawat ataupun melihat kepada eh, sistem dalam badan kita. Ya. Jadi contohnya kalau kita punya masalah sistem penghadaman itu tidak begitu baik, kita ada produk untuk membaik pulihlah ya, organ itu, yaitu organ usus. Ya. Dan kalau kita punya sistem imun sistem tidak begitu kuat, ya, kita ada produk dia, yaitu apa yang saya akan kongsikan pada malam inilah, yaitu Elvahex. Ya. Jadi sistem itu sebenarnya boleh dipulihkan kalau di peringkat awal lah, ya. Dan setiap sistem badan kita ini ada produk. Elkan telah menyediakan produk-produk untuk memulihkan kembali sistem badan kita supaya dapat melaraskan lah, untuk pelarasan supaya semua berfungsi dengan baik ya. Jadi itu adalah ringkasannya konsep MRT ya. Jadi pada malam ini saya akan berfungsi tentang salah satu sistem ya, yang memberi kesehatan yang boleh ya meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan ya. Jadi mari kita lihat. Oke. Dan nah, kita lihat di sini ya, mengapa kita memerlukan sistem imun ya. Saya percaya kita semua paham lah ya. Kita perlu imun sistem ataupun sistem pertahanan badan untuk melawan untuk melindungi badan kita lah, karena di sekeliling kita kan kita sebenarnya
tidak dapat lari daripada ada bakteria, ya, virus, ya, lebih-lebih sekarang kan kita disarankan untuk memakai pelitup muka supaya kita tidak terjangkit dengan virus ya, COVID ya. Dan banyak jenis virus sebenarnya, banyak jenis virus ya. Dan apalagi parasit ya. Ini semua adalah musuh-musuh yang sedang menanti. Dia tunggu sejak peluang untuk masuk dalam badan kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai sistem pertahanan badan, maka bakteria, virus, parasit, dan sebagainya akan dia mudah saja masuk dalam badan kita dan ini akan menyebabkan kita sakit. Ya, jadi sangat-sangat perlu, sangat perlu untuk kita tingkatkan kita punya imun sistem supaya badan kita senantiasa dilindungi. Ya. Oke. Jika sistem imun kita adalah tidak seimbang, dia bilang, ya boleh menyebabkan banyak masalah yang tidak diingini. Ya, jadi hari ini ya kita belajar bahwa sistem imun juga sebenarnya perlu seimbang. Ya, kalau dulu selalu kita dengan makanan seimbang kan, tetapi sebenarnya sistem pertahanan badan kita juga perlu seimbang. Ya, so kalau tidak kan ini banyak masalah dia. Ya. Jadi mungkin kita kita kena jelaslah apa maksud sistem imun yang seimbang ini. Ya. Jadi kita lihat masalah sistem imun yang tidak seimbang. Kita lihat dulu kan. Kalau sistem pertahanan badan kita ataupun imun sistem badan kita terlalu reaktif dia bilang. Maksud dia kan dia terlalu kuat lah ataupun dia terlalu bertindak balas ya. Benda-benda yang tidak berbahaya pun dia bertindak balas ya. Jadi kita panggil dia terlalu react dia bilang ya. Terlalu react. Benda yang tidak bahaya pun dia bertindak. Jadi sedikit inilah kita berhadapan dengan masalah apa itu alahan. Ya. Ada alahan seperti ini sinus, ya. Masalah konjungtivitis, masalah mata kan merah, masalah enzima, masalah kulit, ya. Asma, bersin, demam, ya. Dia alergi tentang ini bunga, ada yang alergi tentang yalah macam kadang-kadang ada orang alergi yang dia yang benar macam perfume dia suka kan, terus dia bersin dah ya. Jadi ini adalah tanda-tanda di mana kita punya sistem terlalu bertindak balas ya. So dia terlalu reaktif dia bilang. So dia ini maksudnya tidak seimbang lah ya, tidak seimbang ya. Dan kita lihat di sini contoh kita ambil ini salah satu contoh lah, ini alahan kan. Terdapat 235 juta orang menghidapi asma setiap tahun. Bayangkan ya, 235 juta orang menghidapi asma setiap tahun. Tetapi ialah apa yang mereka lakukan bila tidak ada pengetahuan alternatif kan, semua pun pergi farmasi cari obat ataupun ada itu inhaler ya. Jadi ini dia punya fakta lah ya. Ramai orang berhadapan dengan masalah asma sebenarnya. Ya. Apalagi penyakit autoimun. Ini juga adalah masalah imun sistem yang lalu reaktif, yaitu kita lihat sini autoimun kita nampak limit ya. Ini semua saya percaya mungkin kita pernah nampak kan ya, jenis tangan yang macam kita nampak dia tidak lagi normal, banyak sudah bengkok, macam banyak itu benjolan di sana ya. Masalah kolitis ya di perut ya, ataupun SLI ya, sistem lupus. SLI ini sangat berbahaya sebenarnya sebab dia tidak obat ini di hospital. So kalau kadang dia tunggu maut saja ya, tapi di Elken kita ada banyak feedback yang sembuh ya. Dan apalagi diabetes
jenis 2 yang bergantung kepada insulin, ya, vaskulitis, semua ini masalah kulit ataupun cirrhosis. Nah, semua ini adalah penyakit, boleh dikatakan penyakit autoimun lah, ya. Sebab imun sistem sendiri yang menyerang itu apa ini? Itu sistem badan kita sendiri, ya. So, iyalah kita punya sistem sendiri yang menyerang. Macam tiba-tiba itu pulih sama tentara kan tiba-tiba bertimbang, dia bilang. Padahal fungsi yang sama kan untuk pertahanan negara, tetapi tiba-tiba dia begaduh, tidak berkenal. So begitu juga dalam badan kita kan, sistem dalam badan kita sendiri kan yang menyerang ya, sel-sel dalam badan kita. Nah, ini adalah satu masalah yang dihadapi lah apabila kita punya imun sistem tidak seimbang, ya, terlalu react. Dan penyakit autoimun di Malaysia 1 pada 20 dewasa, ya, berumur antara 25 hingga 50 tahun, ya, menghidapi rheumatoid arthritis. Nah, so ini adalah fakta di Malaysia, ramai ya, bukan sedikit, ramai. So ini semua karena imun sistem yang tidak seimbang. Dan satu lagi, kalau imun sistem kita berada dalam keadaan yang kurang react, ya, dia tidak bertindak, walaupun dalam itu virus kan masuk dalam badan kita, tetapi dia tidak bertindak, ini juga memberikan kita satu masalah terutama masalah jangkitan, ya, seperti selesma, demam batuk, ya. Macam kalau hari ini ya, kita akan diserang oleh ini COVID lah, ya, ataupun ya penyakit tangan, kaki dan mulut ini biasanya budak-budak yang selalu kena, ataupun masalah hepatitis, ya. Hepatitis ini juga dia ada hepatitis A, B, C semualah, ya, dan jangkitan kulit, ya, dengue, dan H1N1, ya lah, semua ini, ya. Jadi apabila kita berhadapan dengan virus ini kan, ataupun kulat ke bakteria, kita memerlukan imun sistem yang bertindak cepat. Barulah semua ini, virus ini, bakteria tidak akan masuk dalam badan kita. Ya, jadi ini masalah. Ya, jadi kita lihat di sini kurang reaktif vakulurat kan jangkitan. Ya. Jadi kalau kita lihat case dengue dan kematian di Malaysia, kita nampak pada tahun 2010 kan hanya 46.171, tapi dia meningkat hinggalah naik pada tahun 2014 kan dia naik hingga 108 ya, dan dia meningkat lagi pada 2015 ya. Jadi ramai orang menghidapi dengue. Jadi sebenarnya kalau imun sistem kita ini berada dalam keadaan yang seimbang, maksudnya dia kuatlah kan, kita dapat badan kita sebenarnya dapat melindungi, ataupun imun sistem kita dapat melindungi kita badan kita daripada diserang oleh ini dengue ya. So ini juga faktor lah luaran, dan kurang aktif juga imun sistem badan kita boleh menyebabkan tumor ataupun cancer ya. Jadi kita lihat di sini kanker paru-paru ya, kanker kolon, kanker payudara ya, banyak jenis kanker sebenarnya ya. Dan walaupun kanker ini dia banyak penyebab juga, banyak penyebab dia macam dalam fakta tentang kanker kan dia juga disebabkan oleh genetik ya, masalah tabiat pemakanan, gaya hidup, banyak sebab. Tapi salah satu sebab yang sangat penting di sini adalah karena sistem pertahanan badan kita dia kurang reaktif ya.
Jadi dia tidak dapat melawan pertumbuhan sel kanker itu di peringkat awal. Ya, jadi sebab sel kanker ini sebenarnya dia dia sel juga, tetapi dia tidak dapat dikawal. Ya, sebab sel yang normal dia dia sudah diprogram dia ada jangka masa dia akan mati dan ada lagi pergantian sel yang baru. Tapi sel kanker ini kan tidak dapat dikawal. Itu sebab dia menjadi tumor dan dia membesar dan dia merebak dan sehingga tidak dapat dikawal lah ya. Jadi ini ada disebabkan oleh kurang reaktif kita punya imun sistem ya. Jadi kita lihat di sini sistem imun yang tidak seimbang meningkatkan risiko mendapat kanker. Jadi menurut F. McFarlane Burnett, pemenang hadiah Nobel dalam perubatan fisiologi pada 1960, mencakap setiap hari badan kita menghasilkan 10.000 sel kanker. Ya. Jadi ini adalah kajian beliau pada tahun 1960 lagi. Ya. Saya rasa hari ini bukan lagi 10.000 sel kanker ya, satu hari. Ya. Sudah meningkat. Ya. Jadi ialah 10.000 sel ya, setiap hari pun kan. Ya. Kalau kita berumur berapa? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka dia semakin banyaklah sel kanker itu. Ya. Jadi ini adalah kajian daripada para pakar lah ya, tentang bahayanya kanker ini. Dan satu orang dikenal pasti dengan kanker setiap 4 saat. Sangat-sangat tinggi ya. Dan lelaki 1/2 lah berisiko mendapat kanker dalam kehidupan dan perempuan 1/3 ya. So ini adalah fakta lah. Dan terdapat keperluan untuk mengimbangkan sistem imun. Ini adalah statement daripada pemenang hadiah Nobel Dr. Niels Kagen. Ya, jadi cakap terdapat keperluan untuk menyeimbangkan sistem imun. Ya, jadi kita lihat. Ya. Oke, ya, jadi apa yang kita cerita tadi tentang imun sistem yang tidak seimbang, ya, kita ada jawaban dia di Elken. Ya, kita terus ada jawaban dia. Ya. Nah, terus ada jawaban dia. Bagaimana untuk kasih seimbang itu imun sistem supaya dia bertindak apabila ada penceroboh, ya, dan dia tidak bertindak kepada benda-benda yang tidak berbahaya. Nah, inilah ya produk yang untuk kita semua di sini yaitu Elfahex ya. Jadi kita terima kasih kepada syarikat Elken ya karena membawa produk yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Elfahex apa ini ya? Jadi kita ada 6 keunikan Elfahex. Jadi yang keunikan yang pertama adalah ramuan yang berpattern. Ramuan yang berpattern ya, maksudnya dia sudah di pattern lah, tidak ada tiruannya nih ya, tidak ada tiruan. Dan bahan dia dalam Elfahex ini adalah MIME ataupun MIME ini adalah Mycelium Immunomodulator Extract dia bilang. Itu dia punya adalah maksudnya MIME yang berpattern yang dibangunkan melalui penyelidikan dengan University Tokyo ya. Maksudnya dia dibuat kajian di Jepun lah ya pertama ya. Dan MIME ini adalah dia kaya dengan polisakharid alfa glukan lah ya, nanti saya akan ceritakan. Oke. Ramuan yang berpattern dia ekstrak polisakarida dia bilang dia diekstrak polisakarida daripada cendawan super yang terpilih melalui Mycelia basidiomycota. So dia daripada kalau kita nampak dalam gambar ini kan dia bukan daripada itu ialah itu kulat ya yang biasanya kita selalu nampak di
di pasar ataupun di hutan, ya. Dia daripada akar cendawan, ya, dan dia dipilih sebenarnya, bukan semua, ya. Akar itu adalah mempunyai alpha glucan, dia dipilih, ya, yang terpilih daripada beratusan, ya, cendawan yang diuji, ya. So, uh, mereka mengambil ratusan cendawan untuk ujian untuk mengenal pasti potensi tertinggi dalam polisakarida. Ya. Jadi mereka uji, ya, banyak cendawan. Ya. Jangan kita pergi coba-coba, ya, pergi ambil cendawan sendirilah. Ya. Ini sudah mereka buat kajian. Ya. Nah, di mana satu yang mempunyai polisakarida yang sangat tinggi, yang sangat penting. Ini polisakarida, ya. Jadi kita lihat sini keunikan yang kedua, di pattern dan quality dalam proses penanaman yang telah dianugerahkan pattern Amerika Serikat, ya. Jadi ini adalah keunikan yang kedua lah, ya. So dia sudah mendapat pattern, ya, maksudnya sudah diluluskanlah oleh di Amerika. Jadi ini tidak boleh, ya, mana-mana syarikat ataupun kita coba-coba untuk copy ini dia punya ini Alpha Hex, ya, sebab dia sudah didaftarkan, ya. So ini adalah keunikan dia lah, ya. Jadi satu yang sangat tinggi lah kaidah dia, ya. Jadi kita lihat proses pembuatan yang unik di sini daripada akar itu kan, daripada Mycelia basidiomycota itu mereka akan masukkan dia culture cell, diambil sel itu dan digoncang, ya, dan kita nampaklah culture praculture dan culture utama, tindak balas enzim, ya, dicampur dengan enzim lagi, ya, supaya dia dapat dipecahkanlah lebih halus, dan yang terakhir adalah pemekatan sehingga dia menjadi soft gel. Nah, ini adalah proses dia lah, ya. So ya di sini ujian corak DNA, ya, pattern dan quality dalam proses pembuatan, ya, diuji lagi corak DNA, adakah corak DNA itu berubah selepas proses yang tadi itu, ya. Jadi mereka melihat corak DNA yang berkala untuk mengesahkan identity MIME, ya, supaya sama dengan cendawan super, ya. Jadi dia kekal, ya, corak DNA itu kekal selepas proses itu, dan kita lihat di sini, ya, cendawan dan produk polisakarida yang lihat perbandingan ini, so di luar sana ada juga karidah yang daripada syarikat yang lain, ya. Kita nampak berat molekul ini alpha glucan ataupun acylated alpha glucan, dia berat molekul dia 5.000 Dalton. Tapi daripada produk polisakarida lain yang ada di pasaran sana, dia punya berat molekul adalah 100.000 Dalton, ya. Jadi ini kita nampak kita punya Alpha Hex, dia sangat halus, ya. Dia sangat halus dan dia sangat tinggi lah penyerapan dia. Nah, bila tinggi penyerapan dia 100% lebih banyak daripada beta glucan, dan ini dapat meningkatkan sel pembunuh semula jadi ataupun natural killer. Kita punya sistem pertahanan badan lah, dia dapat tingkatkan sebanyak 100% lebih daripada beta glucan daripada produk di luar sana lah, ya. Jadi ini adalah perbandingan. So sangat tinggi dia punya penyerapan, ya. Itulah sebab kalau kita amalkan Alpha Hex ini kan kesan dia sangat cepat, ya.
Dan ini yang saya katakan tadi, ya. Nah, keunikan dia. Yang ketiga adalah dikaji oleh 100 university di seluruh dunia, ya. Jadi produk tiada tandingan. Elfahex ini sebenarnya tiada tandingan. Sebab kalau kita melakukan kajian produk Elfahex ini adalah kita nampak sana university yang paling apa nih, orang bilang yang paling tinggi lah, ya. Mau masuk bukan senang untuk masuk di Harvard University, ya. Juga melakukan kajian Elfahex ini, ya. Dan kita nampak sini Columbia University, ya, di University of Texas, di Hokkaido University, ya, di Nottingham, ya, University Hospital, ya, di mana lagi? Dia University di Spanyol, di Kanada, di Meksiko, di New Zealand, di Korea, ya. Kalau di Amerika saja ada banyak, ya, terdampak sana university yang melakukan kajian. Kalau di Jepun sangat banyak lah, ya. Apalagi di China, Eropa, Thailand, Filipina, dan di Malaysia dia dikaji di UKM, ya, di UKM. So ini sangat penting untuk kita ada ini gambar lah, ya, sebab dampak kajian ini kan memang orang-orang yang perlukan pengesahan ataupun orang-orang profesional kan, kalau dia nampak ini sangat-sangat meyakinkan, ya. Dan keunikan yang keempat, terdapat 400 kajian klinikal. Nah, clinical study ada 400, ya, bukan senang, ya. Dia sangat mahal. Produk-produk yang mempunyai kajian klinikal sebenarnya adalah kajian klinikal. Untuk melakukan kajian klinikal dia memerlukan budget yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi ini Elfahex dia ada 400 kajian klinikal, ya, kajian tentang MIB dan asma, ya, orang yang ada asma dibagi makan produk Elfahex, ya. Kita lihat di sini, ya, 48% dia menurun, ya, selepas mengamalkan Elfahex, ya. Before, after, kita nampak ini graf kan. So penurunan tahap IN pada sakit asma sebanyak 48% dalam 8 minggu, ya. So, kita nampak kan, bukan dalam 1 minggu terus nampak, ya. Jadi ini dalam kajian klinikal pun 8 minggu, ya, 8 minggu. So ini salah satu. Nah, ada lagi. Ini kajian klinikal tentang kolitis, ya, ataupun masalah perut lah, ya. So dia mengurangkan setokin prakeradangan sehingga 80%, ya. Jadi untuk pengetahuan, setokin ini sebenarnya dia di mana-mana tempat yang ada keradangan kan, dia secara otomatis kan dia akan menyerang tempat itu, ya. Jadi itulah sebabnya, ya, kalau di mana-mana ada keradangan dalam badan kita, ya, sebenarnya setokin akan menghantar isyarat sana untuk menyerang tempat sana, tempat yang ada keradangan itu. Jadi setokin juga dia punya apa ini tindak balas ini kan harus dikurangkan supaya tempat yang macam contoh kalau kita ada tuh gout kan, sebenarnya kalau ada gout ada keradangan di dalam, ya. Jadi aktivitas sitokin ini harus dikurangkan, ya. Kalau tidak dapat dikurangkan sangat-sangat sakit, ya, sangat-sangat sakit, ya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi pembunuh pada apa ini, bila kita cerita tentang ini COVID kan, ya, ramai orang, ya, apabila itu virus sampai di paru-paru kan, di sanalah sebenarnya virus paru-paru itu akan
ialah keradangan lah. Ya. So bila ada keradangan, di sanalah itu sistem pertahanan badan kita akan itu sitokin, aktivitas sitokin akan meningkat di sana. Maka dia punya kesan itu akan menyebabkan banyak lagi keradangan. Ya. Jadi aktivitas sitokin ini perlu dalam keadaan terkawal. Ya. Jadi alpha hex ya ini sebenarnya sangat-sangat good news. Ya. Alpha hex sebenarnya dia boleh mengurangkan ya, sitokin prakeradangan sehingga 80%. So ini sebenarnya dalam perubatan modern kan mereka belum menjumpai kaidah cara untuk macam mana mau kasih slow down itu sitokin. Ya, tidak ada jalan dia bilang. Ya, jadi inilah sebenarnya yang sedang ya, dalam perubatan modern mereka sedang mencari kaidah. Tapi sebenarnya di dalam alpha hex alpha hex dalam kajian klinikal mereka telah berjaya mengurangkan aktiviti sitokin prakeradangan sebanyak 80%. So bayangkan kehebatannya alpha hex ini. Dan kajian apalagi influenza. Nah, ini influenza H1 macam itulah, macam ini lebih kurang ini apa ini COVID-19. Semua pun kita lihat di sini meningkatkan tindak balas imun terhadap jangkitan virus seperti influenza, ya, paru-paru. Ya. Semua pergi paru-paru kan, sebab dia akan masuk melalui kita punya sistem pernapasan. Ya. So kita nampak sini peratusan sel pembunuh semula jadi pada paru-paru tikus. Ya. Kita nampak di sana selepas beberapa hari, ya, kita nampak dia akan menurun. Ya. So selepas diberi MIME. Ya, jadi ini adalah clinical study. Apalagi, nah, ini mereka yang mempunyai masalah cancer, cancer. Kita lihat ya, cancer 100% dibilang peningkatan dalam masa kehidupan para pesakit yang menghidapi cancer perut, kolon cancer pada peringkat awal. Ya. Stage 1, nah, kita nampak sini stage 1A, stage 1B, stage 2, stage 3. So kita nampak MI stage 1 dibagi MIME 100%. So kita nampak dia punya ada Japanese, kita nampak dia sembuh hampir 100%. Ya. So ini adalah kajian untuk colon cancer. 100%. Luar biasa. Kita lihat ini ya. Tikus. Pengurangan tumor apabila MIME digunakan bersama dengan kemoterapi. Ya. Jadi terbukti secara klinikal untuk mengimbangi sistem imun, mengurangkan jangkitan dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah pertumbuhan sel abnormal. Dan keunikan yang kelima, alpha X ini ada 400 ya, dokter menghadiri simposium. Ya. Simposium ini adalah pertemuan semua pakar-pakar untuk endorse penyelidikan mereka lah. Ya. Jadi ada 400 dokter hadir simposium. Jadi sejak 1992 lebih daripada 400 penyelidik dokter, ahli profesional berkumpul di Jepun semasa simposium antarabangsa untuk mendapatkan kajian terkini dan penyelidikan MIME. Ya, jadi ini adalah keunikan yang kelima. Ya. Dan keunikan keenam digunakan oleh 700 hospital dan klinik di seluruh dunia. Ya.
oh, 700 hospital dan klinik, ya. Di tempat kita saya rasa belum belum lagi lah, ya. Jadi ini adalah tugas kita lah untuk menyebarkan, memberi penjelasan yang adalah ini, yang jelas tentang apakah produk ini, ya. So, dijamin halal, ya, eh, diiktiraf oleh mendapat sijil ISO 9002 dan mendapat sijil juga lah HACCP. Pengiktirafan ini sangat-sangat penting. Dan pengimbang imun badan yang hebat, ya, L5. Jadi sumber makanan pengimbang sistem imun yang perlu ada dalam kehidupan modern ini. Ya, jadi L5 ya, membantu, ada 4 kebaikan. L5 membantu mengurangkan alahan, membantu mengurangkan penyakit autoimun, L5 membantu mengurangkan jangkitan, membantu pemulihan yang cepat, L5 membantu mencegah kanker. Ya. Jadi, ini dia kebaikan. Dan cadangan untuk pengambilan satu saja ya, soft gel sebanyak 2 kali sehari. Dan hari pertama ke hari ketiga 2 soft gel sehari, hari keempat 5 hingga 6 soft gel sehari. Ya. Bukan terus-terus kita makan banyak, kasih dos yang sedikit dulu. Ya. Jadi kita selepas 4 hari kita tingkatkan dia. Ya. Jadi ini adalah perkongsian ya, testimoni yang menghadapi masalah serosis yang teruk setelah mencoba 20 perawatan di barat dan tradisional selepas kulit keras pada tempat serosis mulai hilang, kulit menjadi lebih sehat ya. Ini adalah testimoni yang sangat-sangat luar biasa. Dan X-ray menunjukkan tuberkulosis, ada TB, darah keluar semasa batuk. So, selepas mengamalkan L5 tiada lagi tuberkulosis pada X-ray yang kita ambil dia hilang. Ya, jadi ini feedback ini sangat penting. Ramai orang yang ada ini masalah tuberkulosis ini, ya. Mungkin yang bekas, yang pernah menghadapi TB ini juga kita boleh rekomen ya, sebab virus kuman yang menyebabkan TB ini, apa yang saya tahu adalah dia pandai dia masih ada itu dalam badan dia. Dia tidur sana di liver dia bilang. Ya. Jadi dia tunggu masa saja. Ya. Dia akan keluar kembali kalau kita punya tahap kesehatan menurun, ya, mungkin stres dan naik, imun sistem turun, dia akan kembali lagi. Ya. Jadi kita boleh sarankan mereka mengamalkan L5 ini. Dan masalah alahan kulit sejak 6 tahun yang lepas dia belajar ibu pakar kulit tapi tidak kesan. 5 hari saja ya, amalkan L5, kulit tidak gatal, alahan kulit mulai berkurangan. Ya, sebenarnya banyak lagi testimoni yang kita boleh dapat. Kita cari ada di YouTube ya, dan ada juga di Elken punya apa nama? Ya, kita boleh cari sana lah di file sana. Kita nampak banyak ya, penyembuhan sebenarnya selepas memakai L5 ini. Ya, jadi kita ada kelebihan lah. Kita di Elken yang tahu tentang produk ini, tahu tentang quality produk ini, keyakinan kita, ya, kita sangat bertuah sebenarnya. Tetapi ialah jangan kita simpan apa yang kita tahu. Ya. Kita kongsikan kepada siapa saja, kawan-kawan kita, siapa saja, mereka mau atau tidak mau itu kita sudah jalankan. Ya, tanggung jawab kita untuk berkongsi lah. Ya. Jadi itu saja. Itu saja perkongsian saya tentang produk L5 ini. Ya, jadi sama-sama kita teruskan ya mengamalkan L5 ini, ya, sebab walaupun kita berada di dalam
peralihan lah pandemik ya sekarang ini ya. Tapi kita tahu COVID ini dia senantiasa mutasi ya. Ada lagi Omicron lah, ada lagi dia bilang macam-macam, dia cepat dia mutasi ya. Jadi kita pastikan kita senantiasa imun sistem kita berada dalam tahap yang terbaik ya. Jadi itu saja pesan daripada saya. Jadi Oke, thank you kepada Asisten Morris, satu perkongsian tentang alpha hex yang begitu jelas dan sangat teliti. Dan saya percaya kepada mereka yang belum pernah coba lagi, bagus dapatkanlah. Kalau kamu merasa mahal, kayak kamu paham tentang value, tentang nilai itu sangat-sangat penting kan kamu rasakan rasa murah. Tapi kalau kamu masih rasa mau apa lagi mahal, kamu boleh kongsi-kongsi dengan kawan-kawan yang atau kamu grup kamu itu kamu beli-beli, kamu semua tes dulu. Sebab kalau kita sudah tes tuh, waktu kita para sahabat kita senang bercerita dengan kawan-kawan kita. Sebab di dalam syarikat Elken ini kita tidak digalakkan untuk menjual, tetapi kita digalakkan untuk berkongsi.